Pemirsa, penyaluran bantuan langsung tunai tambahan yang seharusnya turun pada tanggal 20 Oktober lalu hingga kini masih belum cair seluruhnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tegaskan BLT sementara akan selesai minggu ini. Bantuan langsung tunai tambahan hingga kini masih belum juga cair. Kantor pos di Jakarta Pusat pun terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Menteri Keuangan Purbaya pun buka suara. Purbaya tegaskan BLT tambahan harus cair pekan ini. Penyaluran BLT Pak, mungkin ini kan masih ada yang terkendala yang di PT Pos ya Pak? Saya pikir minggu ini selesai. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beralasan saat ini pencairan BLT menunggu proses verifikasi dan validasi data selesai. Tujuannya supaya BLT tepat sasaran. Nah, hari ini kita sedang verifikasi. Nah, yang sudah mulai kita salurkan adalah yang rekeningnya sudah siap. Ya, jadi yang lewat rekening dulu secara bertahap sudah kita proses. Sekarang sudah lebih dari 10 juta, kemarin 8 juta, mungkin hari ini sudah lebih dari 10 juta dari 35 juta yang akan kita salurkan. Program BLT tambahan dikucurkan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setahun pemerintahan Presiden Prabowo, program magang dibayar pun dibuat untuk membuka lapangan kerja bagi lulusan baru. Lalu efektifkah program magang berbayar mengatasi sulitnya mendapatkan pekerjaan? Ratusan pencari kerja di Sukabumi, Jawa Barat memadati bursa kerja yang digelar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Pelamar yang berasal dari berbagai wilayah ini rela berdesakan dan antri berjam-jam untuk melamar lowongan pekerjaan sebagai kasir minimarket. Animo pelamar yang membludak membuat antrian mengular hingga halaman sekolah. Dari 500 pelamar yang melamar, hanya 30 orang yang akan diterima untuk bekerja. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit membuat masyarakat kesulitan untuk menembus dunia kerja. Di Sukabumi sendiri? Kalau di Sukabumi buat cari loker sendiri tuh susah ya, terbilang kecil peluangnya untuk cari loker itu. Apalagi kan buat kerja sama sumber daya manusianya itu lebih banyak SDM-nya gitu, sedangkan peluangnya sedikit gitu. Pemerintah sendiri terus berusaha menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Program magang dibayar pun diluncurkan. Tak main-main, anggarannya mencapai 1,4 triliun rupiah. Harapannya peserta yang ikut program magang berbayar bisa mendapatkan pekerjaan ketika magang selesai. Hasil seleksi gelombang 1 batch 2 diumumkan. Peserta bisa mengeceknya di halaman resmi Magang Hub Kemenaker. Di situs ini tercatat ada lebih dari 1.000 perusahaan daftar program magang berbayar. Periode magang dari 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026. Ya, Menteri Ketenagakerjaan RI Yasserli bagikan tujuan dibuatnya program magang nasional. Nantinya para peserta magang diharapkan lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Sudah punya pengalaman, mereka kemudian sudah punya sertifikat, sehingga kemudian harusnya perusahaan tidak khawatir lagi ketika mereka memiliki lowongan untuk merekrut mereka. Sehingga PR selanjutnya itu adalah memang dari segi demand-nya. Itulah bagaimana kita menumbuhkan iklim industri yang kondusif, bagaimana kita bisa membuka investor dan seterusnya, tapi tentu ini bersifat sebuah upaya yang bersifat lintas kementerian, dan masing-masing kementerian memiliki program-program strategis yang dari awal Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa setiap program pemerintah nomor 1 itu harus menjawab solusi terkait dengan. Kembali bersama kami di Mimpin Rakyat, pemisah hewan ternak yang terpapar radioaktif di Cikande, Tangerang, Banten bakal dimusnahkan.
Sementara warga yang tinggal di sekitar lokasi paparan direlokasi ke tempat aman. Petugas kembali menemukan hasil peleburan logam yang mengandung radiasi sangat tinggi, bahkan mencapai 10 mikrosievert per jam di Desa Sukatani, Tangerang, Banten. Jumlah ini jauh di atas batas normal yang harusnya hanya sekitar 2,5 mikrosievert per jam. Akibat temuan ini, 28 warga yang tinggal di zona merah, tepatnya di Lapak C, akan direlokasi ke tempat lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Serang juga akan mengamankan hewan ternak di lokasi terdampak radiasi. Pemusnahan ini akan dilakukan setelah pengecekan di laboratorium di Serpong, Tangerang, Banten. Meski tidak terlihat sakit, namun bila terpapar radioaktif tidak bisa lagi dikonsumsi. Keputusan ini diambil dari kesepakatan bersama pemerintah daerah dan pusat. Nantinya bagi pemilik hewan ternak akan mendapatkan ganti rugi untuk setiap hewan ternak yang dimusnahkan. Pemerintah juga terus mendata warga yang tinggal di sekitar kawasan terpapar. Relokasi dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang ketiga masih dalam proses pendataan, sementara di gelombang kedua ada 30 kepala keluarga yang akan direlokasi. Sebelumnya di gelombang pertama, 19 kepala keluarga yang terdiri dari 64 orang direlokasi ke tempat aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui para nelayan di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Para nelayan keluhkan standarisasi harga rajungan hingga jeratan utang. Tiba di Cirebon Kamis siang, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan langsung menemui para nelayan dan berdialog di atas perahu. Ya, dalam kesempatan ini Gibran mendapatkan sejumlah keluhan dari para nelayan. Salah satunya terkait harga rajungan yang rendah dan merugikan para nelayan. Kepada Gibran, nelayan meminta ada standarisasi harga rajungan minimal Rp250.000 per kilogram. Selain itu, para nelayan keluhkan utang terlebih saat hasil tangkap ikan sedikit. Nelayan berharap mendapatkan pinjaman dari koperasi atau perbankan dengan cicilan terjangkau. Ini juga lagi nyari